Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagus Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagus Salam Bu. Wah, semangat bagus. pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, baik. baik. Alhamdulillah. Bu, bagaimana, Bu? Sama Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Ya, Dipimpin Bu. oleh salah satu teman kalian, ya. Baik, Bu. Nak Nurma, Hadir, Bu. silakan pimpin doa. Doa, Bu. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Nurma. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu akan cek kehadiran ya. Ya Bu. Bu. Nurma Rina tadi sudah membaca doa berarti hadir. Kemudian Ade Mulyati, Hadir. Muhammad Darwis, belum hadir ya? Belum Bu, mungkin jaringannya Bu. Ya, Jaringannya, Bu. ya Abdul Halim. Sama Bu, belum hadir ya? Bu. Ya, Paulus. Hadir Bu. Ya, Monica. Ya, Parsi. Ada Bu, hadir. Ahmad. Hadir, Ya, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Ya, oke. Berarti hadir semua ya, kecuali yang 2 orang tadi mungkin karena jaringan belum Ya, bisa Bu. masuk ke Zoom ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang nanti Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Bentar. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang materinya hak dan kewajiban pada norma. Nah, materi ini merupakan bagian dari elemen norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran model problem-based learning. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran ini, Ibu ingin menanyakan, kemarin minggu yang lalu kan kita mempelajari tentang norma masyarakat ya, anak-anak ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu norma? Coba Ade Mulyati, jelaskan apa itu norma. Norma adalah kumpulan kaidah atau tingkah laku, Bu. Iya, bagus jawabannya. Nah, ada lagi yang bisa menjelaskan tentang norma? Pedoman, Bu. Ya, silakan. Pedoman yang menjadi petunjuk hidup dalam bertingkah laku, Bu. Ya, jadi jawaban Ade dengan Ahmad semua benar ya, bagus ya. Nah, anak-anak, kemudian norma itu ada berapa macam di dalam norma masyarakat? Coba Mas Nina. Ada 4, Bu. Ya, sebutkan. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Iya, bagus. Nah, dari semua yang kalian jawab dari pertanyaan Ibu, berarti kalian telah memahami materi tentang norma. Nah, itu pentingnya anak-anak kita melakukan literasi ya, literasi dengan serius. Dengan serius itu akhirnya kalian mendapatkan pemahaman materi tersebut ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, nah kita ini ya anak-anak ya, kita supaya hati kita senang, supaya kita menerima pelajaran itu
dengan rasa bahagia. Nah, Ibu ajak kalian untuk bernyanyi ya. Ikuti gerakan Ibu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Terdengar kan anak-anak suaranya? Ya Bu. Ya, Bu. Sini senang. Di Sana senang, mana mana hati senang. di sini senang, di sana senang, di Mana-mana hatiku senang. La, 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 la. La 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 la. La 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 la. la 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 la. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Kasih, sudah Mak. senang kan? Sudah bergembira kan? Ya, Bu. Bu, Bu. Mari kita masuk ya ke kegiatan pembelajaran. Mama, Bu, saya terlambat, Bu, tadi. Oh iya, tidak Terlambat, apa-apa. Bu. Ya, tidak apa-apa. Silahkan bergabung ya. Ya, Pak Bu. Darwis. Ya, Bu. Oke, Ibu akan tampilkan materi sebentar. PPT-nya. Oke. Tadi kan udah Ibu sampaikan ya, materi hari ini tentang hak dan kewajiban pada norma. Dari kegiatan pembelajaran ini, adapun tujuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik, yaitu setelah menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan nanti ya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan benar. Kemudian peserta didik mampu memberi contoh penerapan hak dan kewajiban yang benar. Kemudian peserta didik berdisiplin melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kan kita menerapkan mode pembelajaran burst learning ya. Ya, nah tujuan yang diharapkan dicapai oleh peserta didik yaitu dengan melalui pembelajaran ini, peserta didik itu mampu menelaah dengan tepat pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kemudian peserta didik mampu menelaah dengan tepat faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Peserta didik mampu menelaah dengan tepat dampak dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Peserta didik mampu memecahkan masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan tepat. Nah, yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan hasil telaah masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan tepat. Dan di sini nanti Ibu akan memberikan kasus ya, masalah tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, anak-anak, setelah itu akan Ibu tampilkan ya video kasus tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun sebelumnya Ibu ingin tanya, ya, yang apakah itu hak? Ada yang tahu apa itu hak? Ya, Bu. Ya, silakan. Sesuatu yang harus dimiliki, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa menjawab apa itu hak? Coba Paulus. Ya, Bu. Hak yang harus dimiliki semua dari Tuhan, Bu. Ya, bagus ya. Jawaban kalian semua benar. Nah, anak-anak, kemudian kewajiban itu apa ya menurut kalian? Coba Nak Parsi. Oh, kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan, Bu. Ya, betul. Nah, siapa lagi yang mau ingin berpendapat apa itu kewajiban? Kewajiban, Bu, adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik Ya, bagus. secara Semua hukum jawaban maupun moral. kalian benar, ya. Nah,
sebelum Ibu tayangkan materi tentang hak dan kewajiban, Ibu akan tayangkan video kaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya, anak-anak ya. Ya, Ntar Bu. Ibu akan share screen. Sudah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Informasi lainnya pemirsa, tumpukan sampah menyelimuti kali Perancis di Dadap juga menimbulkan bau tidak sedap. Dangkalnya kondisi kali ini juga membuat sampah sering tersangkut maksud kami di jembatan kala banjir datang. Bagaimanakah kondisi terkini di Kali Dadap pada siang hari ini? Sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Selamat siang Nadia, apakah sudah terlihat ada upaya pembersihan Kali Dadap hari ini? Kondisi Kali Perancis atau Kali Dadap di daerah Kosambi, Kabupaten Tangerang yang masih diselimuti oleh tumpukan sampah, dan tumpukan sampah ini mengakibatkan air kali tidak terlihat dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap tentunya. Di sini kami pantau ada berbagai jenis sampah yang ada menyelimuti Kali Perancis atau Kali Dadap ini, seperti misalnya saja plastik, lalu botol, lalu sampah-sampah rumah tangga, dan juga sisa-sisa makanan, serta styrofoam dan juga kayu. Di sini juga menurut pantauan kami ada beberapa petugas yang melakukan pembersihan. Mereka turun langsung ke Kali Dadap atau Kali Perancis ini. Mereka memilah-milah sampah, mengangkutnya ke daratan, dan lalu diangkut menggunakan truk untuk menuju ke tempat pembuangan akhir. Dan memang sebenarnya dari Sabtu 13 November lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sudah melakukan pembersihan di Kali Perancis ini. Dan dari pembersihan tersebut difokuskan kepada sampah-sampah besar seperti misalnya styrofoam dan juga kayu, lalu akan diangkut menggunakan truk ke tempat pembuangan akhir di Jatiwaringin, Sukadiri. Dari pembersihan tersebut memang ada beberapa titik yang volume sampahnya sudah semakin berkurang, tetapi untuk di tempat saya melaporkan, yaitu di sekitar jembatan Kali Dadap sendiri, di sini tumpukan sampah masih cukup banyak dan air kali pun tidak nampak. Dan di sini juga ada banyak sekali rumah warga di bantaran kali, dan tentunya dengan kondisi sampah yang seperti ini bisa berpotensi menimbulkan penyakit bagi warga setempat. Sebelumnya juga Kadis Lingkungan Hidup yaitu Ahmad Taufik sempat menyambangi lokasi. Dia mengatakan dengan adanya pembersihan memang bisa mengurangi sampah, tetapi sulit sekali untuk benar-benar menuntaskan sampah-sampah ini karena sampah akan terus kembali datang, apalagi jika air laut pasang dan terjadi banjirop hingga mendorong sampah kembali ke Kali Dadap ini. Tetapi tentunya pembersihan masih terus dilakukan dan warga pun berharap agar masalah sampah ini dapat segera diselesaikan dan tidak membawa penyakit bagi warga sekitar. Ya, Deta. Oke anak-anak, bagaimana tayangan video tadi? Menurut tanggapan Banyak kalian? sampah, Bu. Iya betul. Terus menurut tanggapan kalian Sampah. dengan kondisi seperti itu bagaimana? Baik, Ya, akan Bu. menimbulkan Mari lingkungan, Bu. pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan, Bu. Iya. Pencemaran sungai, Bu. Ya betul. Jika kalian berada, tempat tinggal kalian berada di lingkungan seperti itu, bagaimana rasanya ya menurut kalian? Ya, sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Bu. Sehat, tidak nyaman ya? Tidak nyaman. Nyaman. Ya, Banyak Bu. sumber penyakit. Tidak sehat. Lingkungan tidak bersih ya, lingkungan tidak bersih dan tidak sehat. Nah, anak-anak, nah ini kasus ini nanti kalian diskusikan ya dengan kelompoknya, yang kelompoknya sama seminggu yang lalu ya, tidak berubah, kelompok A dan kelompok B. Kemudian anak-anak nanti pengerjaannya setelah Ibu tayangkan video pembelajaran supaya kalian lebih paham apa itu hak dan kewajiban pada norma. Jadi video ini yang sebagai penguatan pemahaman kalian ya, disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Sebentar, Ibu share dulu ya. Sudah terlihat anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi anak-anak. Selamat bergabung dalam pembelajaran PPKN kelas 7 bersama SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Adapun dari kegiatan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik yaitu peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungan dengan undang-undang dasar. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajiban kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah kita pahami hak dan kewajiban pada norma. Untuk memahami ini, maka alur pembelajarannya adalah pengertian hak, berlanjut pada pengertian kewajiban, berlanjut pada penerapan hak dan kewajiban. Anak-anak, setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat pada norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Seperti yang terjadi di sekolah. Nah, para siswa harus mentaati peraturan atau norma sekolah. Jadi merupakan keharusan atau kewajiban setiap siswa mentaati aturan norma sekolah. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Itu hak siswa. Jadi dapat dijelaskan secara ringkas bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Anak-anak, marilah kita pahami apa itu hak dan kewajiban. Anak-anak, apakah pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hak itu adalah atributnya. Hak berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui oleh kelompok atau masyarakat. Hak diperoleh seseorang diatur oleh norma yang ada, seperti norma di sekolah. Maka semua siswa berhak mendapatkan haknya sebagai siswa. Salah satunya yaitu siswa berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat, yaitu hak asasi manusia. Hak itu dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Sebagai contohnya, ketika kalian berada di dalam kandungan kalian berhak untuk hidup dan dilahirkan. Ya. Hak asasi manusia di mana memiliki nilai yang mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. HAM di mana tidak ada manusia yang boleh digertak, dikasari atau dilecehkan dengan alasan apapun. Setiap orang harus dihargai apapun sukunya, agamanya, keadaan fisiknya, serta yang punya banyak kekurangan sekalipun. Jadi setiap orang berhak dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan.
Anak-anak, pengertian kewajiban yaitu menunjukkan besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila kewajiban itu dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma. Kewajiban dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban pada Allah. Kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa itu dilakukan dengan mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan dalam agama tersebut. Kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan norma agama, norma ketuhanan, dan menyangkut nilai-nilai Pancasila. Kewajiban kepada sesama manusia itu berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Kewajiban kepada sesama manusia itu berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka kewajiban sesama manusia itu terkait dengan norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, dan norma keadilan sosial. Kewajiban pada alam ini dilakukan yaitu dengan melaksanakan kewajiban menjaga alam. Kewajiban pada alam berkaitan dengan norma agama maupun norma hukum. Kewajiban pada alam berhubungan dengan hak alam yang harus dimiliki oleh manusia. Hal ini manusia harus menjaga dan merawat alam, seperti Tuhan, hewan, dan juga alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat itu disebut Tripitaka Karana. Tripitaka Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan. Penerapan hak dan kewajiban. Dengan mematuhi norma-norma ini, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, maka pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Anak-anak, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, untuk mendapatkan haknya, kewajibannya harus dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita mendapatkan hak dan kewajiban atau pemenuhan hak dan kewajiban, maka langkahnya adalah dengan penuhi hak orang lain dahulu, hargai hak orang lain. Kemudian, jalankan semua kewajiban. Baru kita bisa minta hak kita sendiri. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini, ya, bagaimana anak-anak? Dari tayangan video pembelajaran tadi, apa yang kalian tangkap? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ahmad atau Monica, ada yang ditanyakan tentang video pembelajaran mengenai hak dan kewajiban pada norma? Nah, anak-anak, jadi kita itu memiliki kewajiban ya, kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap sesama manusia, kewajiban terhadap alam. Nah, dari kasus yang tadi itu berkaitan dengan sampah yang ada di Kali Perancis di daerah Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, menurut kalian itu apakah terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Terjadi, Bu. Jadi, Bu. Di mana? Di dengan Tuhan, apa dengan sesama manusia atau dengan alam? Sesama manusia Sama manusia dan dengan alam. Dengan alam, Bu. Ya, betul. Jadi kita mengingkari kewajiban ya, kewajiban terhadap Tuhan, yang kan ada tuh dari Islam ya, hadisnya bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari
Iman, Bu. Iman. Iya. Kemudian pengingkaran kewajibannya yaitu kita tidak menjaga alam. Alam. Ya, Dalam. alamnya, lingkungannya terlihat rusak dan kotor. tidak Enak dipandang mata, sehat, Bu. ya. Iya. Polusi, Bu. Apa yang hilang dari kasus itu? Hak kita apa yang hilang di situ? Menurut kalian, menurut anak-anak? Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang bersih. Iya, betul, Nurma Slina. Oke, anak-anak Hak berarti untuk hidup nyaman. iya, betul, Parsi. Oke, anak-anak, sekarang kita berlanjut ya ke diskusi kelompok dari kasus yang tadi itu yang sudah Ibu tayangkan. Nah, apa saja yang akan kalian diskusikan? Yaitu Ibu akan tayangkan ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kalian bisa mencari kajian literatur atau mencari penjelasan untuk memecahkan masalah ini ya, dengan menjawab apa penyebab terjadi peristiwa tersebut, dampaknya, bagaimana solusinya. Ya anak-anak ya, kemudian tanggapan tayangan tadi silakan diskusikan dengan menggunakan bantuan Google ya. Silakan anak-anak diskusikan. Baik, Bu. Waktunya Ibu berikan. Bagaimana dengan kelompok A? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum, ya. Lanjutkan, ya. Kalau nanti mengalami kesulitan, silakan tanyakan saja ke Ibu ya. Kelompok B bagaimana? Ibu, Ya, itu kewajiban individu atau boleh kewajiban pemerintahan, Bu? kewajiban individu, ya, kewajiban kita sebagai masyarakat, ya. Ya. Oke, sudah, Bu. Juga, Ya, Bu. dari kelompok Darwis dari kelompok A. Kelompok A, Bu. Iya. Oke, mau presentasi silakan teman-teman untuk perhatikan presentasi Nak Darwis akan menyampaikan hasil Ibu. diskusinya. Benar. Bu, Silakan Darwis. terima kasih, Bu. Ya, Ya. kepada teman-teman kelompok A, mohon dibantu ya.
Siap. Menurut saya, tanggapan Anda terhadap tayangan tumpukan sampah yang penuhi aliran di Tangerang, Banten dari sudut pandangan hak dan kewajiban. Kalau menurut saya sepandangan hak sebagai hak, ya hak saya secara pribadi ya tidak dilindungi oleh Ya. teman-teman tetangga. Kemudian kewajiban saya ya harus bagaimana cara saya sekuat tenaga membersihkan itu sampah. Ya. Kemudian yang kedua Bu, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Ya, penyebabnya adalah menurut saya kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian ya termasuk juga mungkin pemerintah tidak menyiapkan tempat sampah. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, apa dampak terjadinya peristiwa tersebut? Ya dampaknya adalah bisa terjadi pencemaran udara, pencemaran lingkungan yang mengganggu aktivitas warga di sekitar tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana solusi mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Khusus saya, ya bagaimana kita merancang, mengusulkan kepada pemerintah supaya tempat sampah itu disiapkan, supaya setiap masyarakat yang punya sampah dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Itu Bu, kepada teman-teman mohon bantuannya. Ya. Oke. Terima kasih Nak Darwis atas presentasi hasil dari diskusi kelompok A. Nah, dari kelompok B, silakan untuk memberikan tanggapan atau ingin memberikan pertanyaan, silakan. Kelompok A, bagaimana? Kelompok B Bu yang mungkin memberikan tanggapan Bu. Ya. Kelompok A, ada silakan teman memberi tanggapan dari presentasi Nak Darwis. Saya punya teman kelompok A Bu, tinggal menambahkan saya punya teman Bu. Kelompok B, iya maaf. Kelompok B, kelompok B. Kelompok B bagaimana? Silakan. Mungkin mengenai solusinya Bu, Darwis, bagaimana cara mengatasi solusi? Tadi saya kurang paham tentang solusi yang Darwis berikan. Ya, iya teman. Ya, bagaimana kita menyadari bahwa betapa pentingnya yang namanya kebersihan lingkungan. Jadi solusinya bagaimana apa yang kita miliki, ya, apa yang kita tahu, bagaimana cara memberikan solusi kepada memberikan solusi, yaitu menyiapkan tempat sampah. Kalau kita tidak punya tempat sampah karena misalnya tidak punya lahan, ya diusulkan kepada pemerintah supaya pemerintah mengusahakan bagaimana supaya sampah itu ada tempatnya, supaya tidak mengganggu pencemaran, tidak mengganggu masyarakat, mengganggu kita semua. Itu solusi menurut saya. Karena ini Pak, sampah yang saya lihat ini banyak Pak teman. Jadi tidak mungkin kalau kita sendiri. Jadi harus kita sama-sama menanggulangi ini. Bagaimana teman? Mungkin Paulus, sudah jelas. Paulus Bu untuk menambahkan apa yang menjadi kelompok kami, kelompok A Bu. Ya. Yang dimaksud teman kami Darus tadi, kita mengawali untuk bisa belajar hidup tertib Bu, sehingga kita mengawali hidup tertib, masyarakat pun bisa hidup tertib Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana Nak Ahmad, apakah sudah puas dengan jawaban sudah Darwis Bu dengan Paulus? Ya sudah Bu. Terima kasih Darwis dan Paulus atas tanggapannya. Terima kasih teman. Nah,
Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B? Silakan. Silakan anak-anak yang mau menanggapi. Guru. Ya, silakan Pak Nak Parsi. Kalau kata Darwis tadi katanya pemerintah harus menyediakan lahan. Kan di Jakarta kan udah sempit Bu Guru. Iya. Jadinya mungkin buang sampahnya sembarangan. Iya, betul. Jadi memang pemerintah wajib ya menyediakan tempat sampah. Nanti sampah itu dibuang kemana ya kalau tidak ada tempat sampah. Nah, itu juga menjadi faktor penyebabnya. Kenapa di Jakarta itu sampah dibuang di mana-mana ya? Salah satunya dibuang ke kali, itu akan mencemarkan air ya. Oke, jadi untuk kelompok B sudah cukup untuk presentasinya. Dilanjutkan kelompok kelompok A sudah cukup presentasinya. Iya, kelompok B silakan presentasi. Kelompok B silakan. Siapa kelompok B? Ya. Ya, silakan. Izin untuk menyampaikan lembar tugas kelompok yang Ibu berikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kelompok kami tentang tayangan video tumpukan sampah yang penuhi aliran di Dadap Tangerang, Banten di sudut pandang hak dan kewajiban. Yang pertama, adanya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, hak yang dimana untuk hidup nyaman tadi, untuk menikmati kehidupan yang layak. Kemudian kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh setiap individu manusia, yang dimana setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk menjaga suatu lingkungan, untuk selalu bersih dan nyaman. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut adalah satu faktornya sebenarnya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yang merupakan hal yang paling mendasar dalam diri manusia, yang dimana melakukan segala tingkah lakunya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti membuang sampah sembarangan, itu adalah bentuk dari kurangnya rasa kesadaran diri, kemudian rasa toleransi terhadap manusia yang lainnya. Dampak terjadinya peristiwa tersebut yaitu adalah pencemaran lingkungan yang dimana nanti akan menimbulkan salah satunya lingkungan tidak bersih, polusi, gangguan kesehatan dan lain-lain. Solusi yang mengatasi atas permasalahan itu adalah yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran diri. Yang kedua, menumbuhkan toleransi. Sedangkan solusi yang dari pemerintah lakukan yaitu adalah dengan membentuk undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai warga negara. Undang-undang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimana setiap orang wajib untuk mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Itu yang dilakukan pemerintah. Kemudian yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi tempat pembuangan sampah, yang dimana tempat pembuangan sampah itu di lingkungan penduduk yang padat, seperti itu Bu. Tapi sebenarnya dengan menumbuhkan kesadaran diri pun, kalau kita tahu sampahnya sudah banyak, kita memiliki ruang untuk membuang sampah, maka bisa kita bakar, bisa kita timbun dan lain-lain. Mungkin tapi kendalanya untuk di Jakarta ataupun di kota-kota besar yaitu adalah lahan yang terbatas, di mana rumah biasanya kalau rumah kompleks tidak memiliki lahan untuk penimbunan dan segala macam, membakar sampah pun akan menimbulkan polusi yang baru. Makanya itu tugas pemerintah yang untuk membantu menyediakan tempat pembuangan umum. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Nak Wahyu atas presentasi hasil diskusi kelompok B. Nah, sekarang kelompok A silakan memberi tanggapan atau pertanyaan dari presentasi kelompok B. Ya Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun saya punya pertanyaan Bu. Saya dengar tadi pemaparan dari kelompok B, saya dengar kayaknya ada undang-undang yang mengatur tentang ini sampah Bu.
kayaknya apa ya? Saya tidak, karena kebanyakan masyarakat itu tidak punya kesadaran untuk membuat sampah. Jadi ada aturan, tapi kayaknya aturan itu tidak ada dengar, saya dengar tadi dibilang ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Hanya disebut undang-undang yang mengatur tentang sampah. Jadi kalau saya kan biasa saya ada unsur kesengajaan atau kehilapan, biasa itu dibuang saja buang. Jadi karena apa? Karena saya tidak tahu, saya tak bilang ada sanksi, jadi saya membuang sampah, Bu. Jadi ini tadi undang-undang saya dengar ini tidak ada, saya dengar sanksinya, Bu. Apa memang tidak ada sanksinya itu? Ya, silakan Nak Wahyu dijawab dari pertanyaan Darwis. Nak Wahyu, silakan jawab pertanyaan Nak Darwis. Apakah ada sanksinya? Undang-undang yang dilaksanakan tadi memiliki sanksi. Yang pertama adalah dengan buang sampah sembarangan itu adanya pidana biasanya selama 1 tahun ataupun denda sebanyak 1 miliar rupiah maksimal. Nah, pembuangan sampah ini dalam pasal 109 Undang-Undang PPLH. Nah, yang ada tercantumkan sanksinya. Seperti itu, Pak. Ya, Nak Darwis, jadi sebenarnya undang-undang itu ada sanksinya, tapi di sini adalah karena penegakan hukumnya yang belum berjalan ya. Penegakan hukum yang belum berjalan karena memang kasus sampah masyarakat masih buang sampah sembarangan walaupun sudah ada undang-undang. Nah, itu masalahnya adalah di dalam penegakan hukum yang belum berjalan, ya? Ya, mungkin juga kurangnya sosialisasi, Bu. Tadi ini sudah disampaikan teman bahwa dapat sanksi kurungan dengan atau denda. Saya takut, Bu, lihat itu. Terserah, saya juga orang Banten, Bu, tapi ya setelah saya dengar dendanya itu, Pak. Karena selama ini tidak pernah saya dengar disampaikan di daerah saya, Bu. Tidak ada sosialisasi, Bu. Itulah anunya. Saya hanya dengar, tidak ada undang-undangnya. Undang-undangnya seperti apa? Karena pemerintah setempat tidak pernah sosialisasikan, Bu. Terus terang ini, Bu. Makanya itu sampah di sekitar rumah saya itu ya. Itu cuma saya mungkin ya begitulah. Kadang ada, kadang bersih, karena situ lebih kurangnya. Bagaimana Pak Lus? Iya, Bu. Iya, Pak. Senang. Ya, silakan yang lain bisa saya dari kelompok A ya. Mau menyampaikan apa yang disampaikan dari kelompok B melalui Wahyu tadi. Ya. Sebenarnya walaupun dibuatkan undang-undang dengan sanksi yang seperti apapun, itu kalau tidak ada kesadaran ya tidak akan bisa berjalan dengan baik, Bu. Undang-undang sebagus apapun, sanksi seberat apapun, kalau tidak ada kesadaran dari diri kita dan masyarakat, ya apapun nggak akan bisa berjalan dengan baik, Bu. Saya setuju apa yang disampaikan Wahyu tadi, bahwa bagaimana solusinya, yaitu yang pertama itu dari diri kita sendiri harus ada kesadaran itu, sehingga kesadaran itu akan membuat dan membawa semua akan menjadi baik. Mungkin itu, Bu, yang bisa kami sampaikan dari kelompok A. Paulus, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, anak-anak, semua hasil diskusi kalian, presentasinya semua bagus ya, baik kelompok A maupun kelompok B. Terima kasih, Nak Wahyu, atas presentasinya. Ya, Bu. Oke, ada yang mau lagi memberi tanggapan? Apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, anak-anak, mari kita lakukan kesimpulan ya dari tugas kelompok ini, hasil diskusi kalian baik kelompok A maupun kelompok B. Nah, bagaimana sih solusinya dalam mengatasi permasalahan sampah? Sampai sekarang pun masalah sampah itu masih terus dicari ya solusinya, karena sampah itu tiap hari selalu ada ya, anak-anak ya. Nah, yang terpenting adalah di sini yang pertama adalah
Apa menurut kalian? Kesadaran, Bu. tertib, membuang sampah pada Tempatnya, Bu. ya. Yang kedua harus ada aturan, ya. Harus ada aturan atau hukum. Nah, di aturan di hukum itu harus ada sanksi yang tegas. Nah, yang ketiga apa lagi anak-anak? Harus ada kerjasama, Bu. Iya, harus ada kerjasama antara masyarakat aja, Bu. masyarakat Antar warga. Pemerintah, Bu. Ya, dengan pemerintah menyediakan tempat lahan sampah ya. Kemudian apalagi solusi mendaur ulang sampah ya. Oh, iya. Mendaur ulang sampah dan menghindari sampah-sampah anorganik ya, menghindari konsumsi sampah-sampah anorganik. Nah, itu juga sebagai salah satu solusi mengurangi sampah ya, karena keterbatasan lahan tempat pembuangan sampah. Nah, itu anak-anak ya, dari hasil diskusi kalian, kesimpulannya tadi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya dari kegiatan pembelajaran ini, apa ya manfaat dari semua yang kalian lakukan di kegiatan ini? Manfaat yang kalian dapatkan menunjukkan kesadaran antara hak dan kewajiban di dalam individu setiap manusia, Ibu. Iya, betul jawabannya. Siapa lagi yang memberikan tanggapan? Manfaatnya apa yang setelah mengikuti pembelajaran ini? Menumbuhkan kesadaran, Bu, untuk selalu menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengetahui hak kewajiban. Bagus jawabannya, Nak Nurmaslina. Oke, jadi dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan lebih menyadari pentingnya menjalankan kewajiban ya, sebelum kalian menerima haknya ya, anak-anak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke penutup? Jelas, Bu. Oke, nah anak-anak nanti Ibu akan berikan soal ya, soal yang kalian kerjakan. Ibu akan berikan linknya ya, nanti di grup WA. Ibu akan berikan linknya di grup WA, silakan kerjakan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak seperti biasanya setelah kegiatan pembelajaran kita berdoa ya anak-anak ya, supaya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita ya. Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan. Nah, Ade memimpin doa. Ya, setelah kita mempelajari materi yang tadi tentang norma ya, Bu ya. Ya, tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban. Nah, dari uraian tersebut mengerti apa itu hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama, Bu. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Bu. Ya, anak-anak jangan lupa ya, pelajari materi untuk pertemuan berikutnya ya. Bu Halim yang ganggu, Bu. Kenapa? Ini, Bu, mengejek, Bu. Halim. Nak Halim jangan begitu ya, Nak. Oke, anak-anak.
silakan nanti setelah pembelajaran ini, setelah di rumah kalian pelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Ya? Ya Bu, siap Bu. Ya. Ibu tutup ya Zoom-nya ya. Ya Bu. Ya Bu. Awas kamu Darwis ya. Mantap Bu Puanti. Mantap Bu. Silakan Bapak Ibu Puanti mantap. komentar ataupun tanggapan terhadap proses peer teaching yang dilakukan Ibu Purwanti tadi sebagai bahan masukan ataupun penguatan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Paulus, Pak Wahyu. Ya Pak. Tadi Bu Purwanti ya tadi ya? Bu Pur Pak. Ya Bu Pur. Dari awal sampai akhir bagus Bu, cuma ini masukan aja ya Bu ya. Kalau bisa seperti apa yang disampaikan dosen-dosen sebelumnya untuk pemaparan materi seperti yang Ibu ngambil dari YouTube tadi itu mohon untuk bisa dihindari Bu. Kalau bisa itu yang Ibu sendiri, yang memaparkan Ibu sendiri gitu loh. Oh, itu memang rekaman video saya ya Pak? Oh, maksudnya ya. Nanti takutnya kalau dosen itu tahu itu Ibu atau orang lain gitu loh. Nah, ini video pembelajaran dari saya yang buat. Oh gitu ya. Nah, makanya nanti kalau seandainya ada pertanyaan ketika ditanya dosen nanti Ibu bilang aja gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih, cuma itu aja Ibu. Ya, terima kasih Pak.